Balik lagi di MF Wrestling. Ya, mohon maaf. 3 hari nggak bikin video itu kenapa coba? Jadi saya 3 hari nggak bikin video itu si Kone nggak memungkinkan sama sekali untuk bikin video. Berisik banget di luar itu bener. Saya nggak ada kesempatan buat record sama sekali. Ya timingnya nggak tepat semua gitu. Saya kalau misalkan udah hening saya nggak sempat karena ada kesibukan. Giliran saya ada waktu senggang ya gitu berisik di luar ini sebenarnya masih agak berisik tapi ya ini udah masih bisa sempet lah, masih bisa saya usahain, mudah-mudahan nggak keganggu lagi gitu bikin videonya. Oke, jadi masuk ke segmen baru itu namanya in-depth. In-depth ini apa? Jadi fokusnya lebih ke untuk menjabarkan satu peristiwa atau satu kronologi yang lagi rame di timeline berita gulat untuk kita bahas bersama secara lebih mendalam gitu. Jadi kita tahu urutannya kayak gimana, terus nanti outputnya seperti apa. Beda sama berita gulat. Kalau berita gulat kan kita cuma news aja ya. Kalau bicara gulat ya kita bicara soal gulat aja yang gampang-gampang lah, yang singkat-singkat itu yang sekiranya bisa langsung beres di topik itu. Nah ini kan in-depth. In-depth ini apa? Jadi obrolannya bakal lebih panjang dan ya nggak mungkin bisa beres di video ini doang gitu. Kalau misalkan saya mau bahas detail by detail gitu. Nah, tapi yang mau saya bahas hari ini adalah satu topik yang cukup menarik buat saya untuk dibahas karena apa? Sebenarnya ini masalahnya udah selesai di kemarin-kemarin, tapi dipanjang-panjangin. Ada yang manjang-manjangin sehingga ya ini kayaknya kalau dibawain asik juga nih gitu. Yaitu apa? Yaitu saya mau bahas soal The Rock. Kenapa saya pengen bahas soal The Rock ya? Kita semua tahu lah, The Rock itu legenda, dia punya nama besar, dia juga satu nama yang melambungkan WWE ke kalangan awam yang The Rock itu kayak nggak ada gantinya lah. Meskipun The Rock itu sebenarnya kalau misalkan kita tanya kontribusi aktifnya di WWE itu cuma seberapa sih gitu. Nggak seberapa besar gitu. Mungkin dibandingkan sama Triple H, Undertaker, dibandingkan sama siapa lagi, Edge dan lain sebagainya itu mungkin jauh banget gitu The Rock tuh. Tapi apa? Kita nggak bisa menampik fakta kalau The Rock itu ya di kalangan awam itu kencang banget namanya dan cukup besar. Kita bandingkan sama nama yang sebelumnya aja, ya kalah jauh lah gitu. Si The Rock ini gitu levelnya. Ini yang lain kayak Triple H, Undertaker mungkin di sini The Rock itu udah sampai ke sini gitu. Udah jauh banget. Kita nggak bisa menampik aura kebintangannya The Rock itu seperti apa karena ya mau gimana pun dia itu nama besar. Tapi teman-teman tahu sendiri dong, di beberapa bulan ini The Rock cukup banyak dramanya ya. Itu apa? Dramanya soal sama Cody Rhodes gitu. Kenapa sih dramanya sama Cody Rhodes gitu? Jadi kan kemarin itu yang diberitain itu The Rock itu kayak pengen dalam tanda kutip menghancurkan karirnya Cody Rhodes ya di WWE dengan apa? Dia pengen ditandingkan sama Roman Reigns di WrestleMania 40 yang harusnya terjadi di bulan April ya. WrestleMania 40 itu di bulan April. Jadi harusnya match mereka itu kejadiannya di bulan April. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena WWE sudah memutuskan Cody Rhodes itu akan keluar di WWE Champion yang baru, menggantikan Roman Reigns yang ya udah lama banget dan bahkan itu menangin sabuk WWE Championnya itu kan, Championship itu kan udah 2 tahun. Itu 2 tahun itu. 2 tahun dari sebelumnya gitu. Kalau misalkan dihitungin lebih dari 2 tahun itu kita ngitungnya sama Universal Championship-nya ya. Kalau WWE Championship-nya itu dia menangnya di 2022. Oke. Kenapa sih bisa sampai sedrama ini? Jadi gini, kita tarik ke belakang, kita bahas soal rencana The Rock yang akan dijadikan WWE Champion yang baru. Ini beneran, saya sudah baca di beberapa sumber itu ada yang bilang The Rock itu sebenarnya memang akan dijadikan WWE Champion yang baru. Tapi di mana? Di WrestleMania 38. WrestleMania 38 adalah WrestleMania yang mana Roman Reigns itu menjadi WWE Champion yang baru. Jadi kan harusnya itu plannya itu adalah Roman Reigns lawan The Rock di WrestleMania 38. Brock Lesnar lawan nggak tahu lah lawan siapa ya, nggak ada plannya gitu. Kalau yang Cody itu nggak keganggu, emang plannya seperti itu. Cody balik lawan Seth Rollins dan ya selesai, udah kayak gitu, plannya kayak gitu emang. Untuk beberapa, kalau nggak salah Cody sama Seth Rollins itu sekitar 3-4 match ya ke depan. Jadi kan harusnya di WrestleMania, Backlash,
Hell in a Cell, terakhirnya itu di Money in the Bank. Terakhirnya gitu. Cuman memang ya berakhirnya di Hell in a Cell karena Cody keburu cedera dan ya nggak ada lanjutannya gitu. Dan belum bisa dan nggak dilanjutkan. Nah sementara Roman Reigns itu plannya ketika dia punya sabuk itu kan jadi tribal chief ya dengan segala match yang panjang itu. Nah build up-nya itu untuk Royal Rumble. Jadi nanti Roman Reigns itu harusnya lawan The Rock gitu. Sementara yang nantinya lawan Brock Lesnar atau Bobby Lashley atau siapapun lah itu, karena memang plannya belum jelas juga kalau buat yang WWE Championship itu nanti lawan yang menang Royal Rumble gitu. Nah di sini terjadi sebuah drama. Kenapa? Ini sebenarnya masih pitching plan gitu, jadi masih merencanakan oh ini kayaknya kita bakal bikin kayak gini. Tapi kan ketika itu tiba-tiba nggak bisa. Kenapa? The Rock masalahnya. Kenapa The Rock? The Rock sendiri tahu sibuk terus dia juga kayak nggak sempat gitu untuk tanding, sehingga ya akhirnya apa? Rencana batal. Akhirnya apa? Dibikinlah unifikasi gitu. Unifikasi ya untuk memperkuat karakternya Roman Reigns juga gitu loh. Untuk memperkuat karakternya Roman Reigns, terus endingnya apa? Ditandingkan lawan Brock Lesnar dan yang menang Roman Reigns. Dan jadilah Roman Reigns sebagai undisputed WWE Universal Champion karena gabungin WWE dengan Universal Championship si sabuknya itu. Terus udahlah kita lewat setahun selesai kan. Roman Reigns masih memegang sabuknya, terus juga Cody dibuild sebagai superstar meskipun ya kepotong cedera dan lain sebagainya. Masuk Royal Rumble Cody menang 2023. Nah, ini sebenarnya di sini ada plan yang sempat kayak direncanakan tapi nggak jadi. Itu apa? Cody memenangkan sabuknya itu di WrestleMania 39 dan bukan di WrestleMania 40. Waktu itu rencananya memang seperti itu dan itu di pitch langsung sama Vince McMahon. Karena waktu itu memang The Rock gak ada rencana buat ditampilin di situ dan memang The Rock juga gak akan bisa gitu, sehingga ya diputuskan The Rock gak ada di plan itu sama sekali. Jadi ya udahlah, Cody menang rencananya ya, Cody itu menang, terus nanti kedepannya belum ada rencananya kayak gitu. Nah, tapi di sini agak diyakinkan juga sama Roman Reigns cukup diyakinkan. Meyakinkannya gimana? Roman Reigns itu bilang jangan Cody dulu. Cody jangan sekarang. Cody kalau misalkan masih mau dengan Cody, simpan buat tahun depan. Roman Reigns menyarankan seperti itu. Kenapa? Dia pengen menaikkan bloodline. Bloodline-nya dalam artian ya Jimmy Uso, Jey Uso, Solo Sikoa gitu. Dia pengen naikin nama-nama itu. So far kan dari bloodline itu dia sudah mengembalikan nama Sami Zayn ya ke nama yang seharusnya gitu ya. Yang build up-nya memang seperti itu gitu. Meskipun ya masih jauh dari kata memuaskan gitu buat sebagian besar penonton, tapi seenggaknya kita bisa melihat Sami Zayn yang benar tuh kayak gini. Nah, Roman Reigns itu pengen gitu kayak nanti nama-nama berikutnya kayak si siapa? Jey Uso, Jimmy Uso, Tamatonga belum. Jey Uso, Jimmy Uso, Solo Sikoa gitu. Itu nama-nama yang dia pengen angkat gitu. Entah sebagai solo wrestler gitu ya, dan akhirnya kan terbukti juga Jey Uso namanya lebih bagus. Jimmy masih menunggu tapi seenggaknya karena Jimmy juga cedera ya dan di off kan gitu, sehingga kita masih menunggu nih nanti Jimmy bakal kayak gimana. Solo udah kelihatan dengan dia urakannya sebagai The Enforcer gitu ya, dia berhasil menciptakan ini bloodline ini yang brutal gitu. Orang banyak yang bilang ini badut banget nih bloodline era Solo gitu, nggak kayak bloodline era Roman gitu. Ada yang bilang kayak gitu, karena saya juga kadang merasakan seperti itu. Tapi kita bisa melihat bloodline di eranya Solo dan di eranya Roman itu berbeda banget gitu. Kalau bloodline di era Roman semua gimana Roman, tapi walaupun semua gimana Roman Reigns itu masih kayak minta saran dari Paul Heyman tuh kayak gimana. Kan namanya juga the wise man gitu, jadi kan ada orang yang bijak gitu untuk ngasih tahu kayak gini coba kayak gini. Oke. Nah Solo kan boro-boro didengar gitu, Paul Heyman ini gak ada didengar dengan sama sekali gitu, sehingga ya Solo melakukan apapun atas nama Solo gitu, nggak dibantu sama tim-timnya gitu. Nah ini sebenarnya ketika disimpan buat WrestleMania 40
memang sudah ada pitching plan yang tadi ya dari WrestleMania 39 tadi. The Rock lagi, Roman Reigns itu akan lawan Cody. Sesuai ini plannya seperti itu. Rencana awalnya memang demikian. Pengennya itu Roman Reigns lawan Cody. Nanti endingnya Cody menang. Gitu. Cody menang WWE Championship ya. Kemudian nanti diubah namanya ya gitulah ya. Toh kan udah ada sabuk yang baru juga ya, World Heavyweight Championship yang waktu itu dipegang sama Seth Rollins. Masalah muncul ketika apa? Ketika kejadian ada 3 kejadian secara bersamaan gitu yang menimpa WWE. Satu apa? Lawsuitnya Janelle Grant. Itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Video berita gulat sekitar bulan Februari atau Maret ya. Coba nanti cek aja teman-teman. Februari deh kalau nggak salah. Terus deal WWE dengan Netflix. Dan apa? The Rock join board of directornya TKO. TKO ini apa? Induk grupnya WWE dan juga UFC. Yang nanti yang menaungi itu 2 perusahaan ini, tapi dia dinaungi juga sama perusahaan induknya yaitu Endeavor Group. Masalahnya muncul ketika itu. Nah, salah satunya saya itu sempat baca The Rock itu ketika dia join board of directornya TKO, dia meminta 3 syarat untuk join. Yang pertama, uang 10 juta US dollar kalau nggak salah. Pokoknya 10 juta atau 10. Pokoknya ya dia megang saham itu. Terus saham 10%. Dan yang terakhir itu apa? Pertandingan lawan Roman Reigns di WrestleMania 40. WrestleMania 40 loh. Itu dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya apa? Rencananya jadi mulai kacau balau dan ya kita nggak tahu mana yang benar gitu. Sebenarnya ini masih diragukan yang 3 permintaan itu, tapi kita bisa pastikan permintaan yang tanding lawan Roman Reigns itu benar. Dari siapa? Dari tim kreatifnya The Rock. Itu siapa? Brian Gewirtz atau siapa ya? Intinya si Brian ini bilang ketika The Rock ini menghancurkan rencana yang dibuat WWE begini. Nah, penontonnya pada bilang gitu kan. Dia bilangnya apa? Lu nggak tahu. Lu tuh nggak tahu apa-apa, udah diem. Gak usah banyak bacot. Dia bilang kayak gitu. Berarti kan bener gitu. Berarti apa yang dia bilang, berarti apa yang direncanakan The Rock itu sebenarnya adalah benar gitu loh. Yang keluar di media itu dan sebagainya itu ya sebenarnya benar-benar aja. Dan memang pada faktanya The Rock ini kayak nge-push pengen tanding lawan Roman Reigns gitu. Meskipun ya pada akhirnya kan waktu itu masih aduh maaf ya. Mejanya agak ini. Dan waktu itu kan pada akhirnya karena keputusan kreatif itu murni dipegang sama Triple H sebagai head of creative dan chief content officer, akhirnya apa? Ya nggak ada perubahan. The Rock dimasukin, tapi rencana akhirnya tetap Roman Reigns lawan Cody Rhodes gitu. Dan ya nggak ada perubahan kan, endingnya kan kita bisa lihat juga, meskipun dia sempat agak keganggu dengan adanya pertandingan Roman Reigns dan The Rock lawan Cody Rhodes dan juga Seth Rollins. Kayak gitu. Itu sebenarnya ya awalnya sebenarnya masih kayak ya udahlah, kayak kita nggak nyampe ke sana gitu. Lagi pula memang Triple H ini dari awal pengen nge-pitch ide Roman Reigns lawan The Rock itu apa? Sebagai bagian dari menyelesaikan warisannya Vince McMahon. Yaitu apa? Vince McMahon ini warisan terakhirnya memang pengen itu Roman Reigns lawan The Rock gitu. Dan baru bisa kejadiannya ya menyelesaikannya di WrestleMania 40 ini gitu. Karena kebetulan The Rock-nya bisa. Memang yang jadi masalah utamanya adalah The Rock ini yang benar-benar self-insert sama plan-plan yang ada di WWE gitu. Yang kita lihat makin kesini ya kayak The Rock ini ya kayak basically masukin nama dia doang gitu. Biar kelihatan lebih daripada pegulat-pegulat yang lain. Bahkan kita sempat kayak bias juga kan, nggak bisa lihat feud Roman Reigns lawan Cody Rhodes secara utuh gitu. Karena ada gangguan dari The Rock. Dan sebenarnya kan endingnya udah ya. Endingnya adalah Roman Reigns kalah sama Cody Rhodes di Bloodline Rules match dengan segala macam yang kata orang-orang itu Avenger-nya WWE gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ada pitching plan lagi The Rock lawan Cody Rhodes di WrestleMania 41. Oke lah, kita nggak usah bahas sampai sana. Tapi gini,
lama-lama yang kita lihat itu adalah The Rock ini memang dari awal nggak suka sama keberadaannya Cody Rhodes. Ini yang bisa saya bilang. Kenapa? The Rock itu mungkin nggak akan pernah bilang kayak, oh si pegulat ini jelek, si pegulat ini payah. Nggak akan bilang kayak gitu. Percaya sama saya, The Rock itu nggak akan bilang kayak gitu. Kalaupun bilang, itu adalah bagian dari karakternya dia. Ya udah, karakter dia memang begitu gitu. Tapi realnya itu kita nggak pernah tahu The Rock itu kayak gimana. Tapi kenapa saya bisa bilang The Rock benci sama Cody Rhodes? Karena ngeganggu plan yang diberikan oleh WWE untuk WrestleMania 40. Kenapa? Kita bisa melihat dari si Bryan. Kita semua bisa melihat dari si Bryan gitu. Kenapa? Bryan ini ngomong loh. Ngomong di, saya lupa di mana, Boston Open Radio atau di mana gitu ya. Intinya dia bilang kayak gini. Cody Rhodes itu adalah orang yang problematik. Iya beneran loh, dia bilang gitu. Dia nyalahin Cody, bukan nyalahin WWE-nya. Beneran. Karena apa? Satu, yang dia bilang itu, Cody itu harusnya ketika dia ngasih reaksi gitu ya, reaksi karena The Rock yang mau melawan Roman Reigns dan bukan dia itu harusnya bersuka cita, merayakan, oh ada yang mau menantang Roman Reigns yang beneran real nih, harusnya ini gitu, harusnya si The Rock yang menantang gitu. Jadi harusnya Cody itu ikut bersurat dan lain sebagainya gitu. Tapi kan yang dilihatkan di WWE apa? Cody itu kayak cuman senyum, kayak tapi mukanya kayak muka nggak ikhlas gitu ya, meratapi gitu mungkin dan sebagainya. Ketika pelukan sama The Rock, salaman, terus dia pergi gitu. Kayak gitu. Tapi yang dilihat apa? Menurut si Bryan itu ya, harusnya itu Cody itu memberikan selamat sama The Rock, harus bangga, harus ya selamat bertanding ya, mudah-mudahan kamu menang dan sebagainya. Itu yang diharapkan sama si Bryan Danielson ini sama Cody Rhodes gitu. Tapi Cody tidak melakukan itu. Sehingga ya menurut dia Cody itu orangnya problematik gitu. Selain itu, menurut si Bryan ini, Cody itu sama sekali tidak layak untuk memenangkan Royal Rumble di tahun 2024. Alasannya apa? Alasannya yang ngeganggu plannya The Rock gitu. Itu menurut dia kemenangan Cody di WrestleMania untuk WrestleMania 40 itu ya ngeganggu plan yang harusnya buat The Rock gitu. Jadi ya awalnya itu The Rock itu harusnya buat lawan Roman Reigns. Sementara nanti harusnya siapa yang menang buat Royal Rumble? Si Empang. Nanti si Empang yang lawan Seth Rollins gitu. Cody ngapain? Ya udah Cody diam aja di rumah gitu. Kayak gitu. Itu loh, itu benar-benar yang dibilang sama si Bryan Danielson ini gitu. Secara mengisyaratkan bahwa ya Cody Rhodes ini mengganggu keberadaannya The Rock di WWE untuk yang waktu itu ya. Kemudian nanti pitching plan-nya gimana buat The Rock lawan Cody Rhodes di WrestleMania 41? Enggak tahu, tapi kemungkinan saya cukup bisa membaca si Bryan ini bakal banyak ganggu lagi plan-plannya seperti apa. Dalam artian apa? Dia bakal ngasih propaganda ke teman-teman semua lewat berita-berita di media gulat bahwa ya Cody Rhodes ini orangnya problematik dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya yang problematik ya The Rock-nya sendiri gitu. Itu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa oh Cody ini jelek, ya udah sih gak apa-apa. Menurut saya sih ya kan namanya selera ya, suka-suka gitu. Ada teman-teman yang suka banget sama Cody Rhodes, ada yang nggak suka dan itu wajar. Buat saya sih itu maklum banget dan ya kalau nggak ada yang maklum sih aneh gitu sebenarnya. Karena ya wajar aja gitu. Ketika seseorang berada di titik puncaknya, ada orang yang suka dan orang yang nggak suka dan itu wajar banget. Buat saya wajar banget ya. Malah kalau nggak ada yang suka Cody itu, kalau nggak ada yang nggak suka Cody itu aneh. Buat saya ya. Toh saya juga suka, tapi saya mengharapkan lebih dari Cody. Ini itu masih nggak ada apa-apanya buat Cody gitu. Cody itu masih bisa nge-push yang lebih-lebih daripada yang sudah dia kasih sekarang. Jujur aja, buat saya kayak gitu. Makanya ketika Roman Reigns menang buat ini, saya itu berharap ketika ada yang menangin title ini dari Cody ini bisa memberikan apa istilahnya? Bisa memberikan nilai yang
Ya, Cody itu jauh lebih baik dari Roman Reigns kayak gitu. Nah, saya pengennya kayak gitu. Oke, it takes time ya tentu ya, tapi ya masa nggak bisa gitu. Itu aja sih. Saya ngarepnya kayak gitu. Ya cuman gini, balik lagi itu kalau misalkan plannya bener ya kayak gitu, dan ketika menurut timnya The Rock itu nggak sesuai sama apa yang dimau gitu, ya buat saya sih nggak usah bawa The Rock lagi. WWE itu jauh lebih besar dari The Rock gitu. Emang The Rock itu tanpa WWE tetap bisa sukses, tapi ya WWE juga nggak butuh amat sama yang namanya The Rock gitu untuk ya tetap survive. Toh lihat berapa tahun The Rock yang cuma muncul bentar, nggak ada apa-apanya kan. Sekarang ini yang harus dipertahankan siapa di WWE? Cody Rhodes harus dipertahankan. Sama siapa? Saya nggak akan bilang Jey Uso, Drew McIntyre, enggak. Logan Paul. Logan Paul harus dipertahankan, serius. Logan Paul itu adalah aset berharganya WWE dan jangan pernah dibuang. Seenggaknya untuk jangka panjang ya. Jangan dibuang. Bener. Logan Paul ini sekarang ikonnya untuk orang awam. Kenapa? Dia bisa bawa influencer gede gitu ya atas requestnya dia, dan it works gitu, bagus. Hasilnya kan kita bisa lihat Logan Paul performanya oke aja dan bagus gitu. Matchnya yang dia deliver selalu oke, dan kita suka buat nonton dia gitu. Jadi kalau misalkan ada die hardnya The Rock ya, kalau mau ngomong di sini ya nggak apa-apa sih, silakan aja. Cuman sih kalau kata saya clear gitu. Kalau misalkan dari The Rock sendiri sering ngegoreng kayak gini sih, buat saya sih The Rock tuh selesai lah buat sama WWE, nggak usah dilanjutin lagi. The Rock sibuk ini aja lah, sibuk dengan proyek film dia gitu. Atau gini, kalau misalkan kita merasa si sebuah perusahaan ini besar karena satu tokoh dua tokoh doang, hancur, jujur aja nanti tunggu waktu kehancurannya. Kita bisa lihat di perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Saya nggak perlu sebut nama, tapi teman-teman sudah tahu karena saya sering bahas ini. Ya, itu aja sih buat video hari ini ya. Silakan kalau misalkan ada yang mau like dan share, silakan. Biar kalau videonya dirasa bermanfaat, silakan komen. Kalau ada yang mau dibahas atau mau kasih saran soal saya harus bikin apa lagi, especially in depth ya. In depth, saya pengen buat satu video yang lebih panjang aja gitu. Ini aja sampai berapa? Sampai hampir 25 menit. Biasanya saya record tuh nggak pernah lebih dari 20 menit ya, 15 menit lebih dikit mungkin ada. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan update dari MF Wrestling ke depannya. Itu aja dulu buat video hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya, dan saya live nanti malam jam 8, mungkin lebih dikit sekitar 20.10 atau 20.15 ya, di Facebook pribadi saya. Linknya ada di deskripsi channel. Deskripsi channel bukan deskripsi video. Deskripsi channel. Ya, itu aja dulu. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.